Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bertemu lagi di channel ini, di channel Kang Entis. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin belum tahu tentang apa sih channel ini, gitu kan. Memang channel ini dibuat, pertama tujuan saya adalah untuk berbagi pengetahuan sebagai tambahan wawasan untuk kita semua, terkhusus perihal tadi kajian hidup, spiritualitas dan hikmah. Kita lebih terfokus ke situ channel ini, teman-teman. Jika memang teman-teman tertarik dengan channel ini dan ingin belajar bareng dengan kita semua, bareng-bareng untuk saling mengingatkan, untuk saling mengkaji setiap kajian di dalam hidup ini, dan kita berusaha untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang semoga bermanfaat, berguna untuk hidup kita, baik saat ini maupun bekal untuk di masa depan. Teman-teman bisa untuk terus ikuti channel ini. Dan di sini sifatnya memang berbagi ya, teman-teman ya. Jadi satu hal lagi, di sini tidak ada yang namanya guru atau murid. Walaupun mungkin di sini saya sebagai pembicara, sejatinya saya pun dalam hal ini sedang mengingatkan diri saya sendiri, yang mudah-mudahan juga teringatkan kepada teman-teman semuanya. Jadi intinya channel ini dibuat memang sebagai wadah untuk saling mengingatkan, khususnya dalam kajian spiritualitas dan hikmah. Karena dalam pandangan saya, kita tuh butuh pengetahuan tentang spiritual yang mungkin tidak bisa atau jarang kita temui, jarang kita tidak dapatkan dalam pendidikan formal. Karena kajian secara spiritualitas dan hikmah memang perlu pemikiran yang sangat mendasar, perlu tafakur. Dan intinya di sini, sebelum masuk ke sini, memang pertama di sini tidak ada yang namanya hakim menghakimi. Terlepas apapun yang disampaikan, apapun yang menjadi bahan diskusi kita, itu diskusi, teman-teman. Kebenaran dan kesalahannya itu kembali kepada teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di sini, gitu kan, tidak harus dipaksakan untuk kebenarannya, tidak dipaksakan untuk disepakati. Karena kita semua punya hak untuk menentukan kebenaran versi kita. Jikapun apa yang saya sampaikan ini benar, itu pun harus keluar dari hasil pemikiran teman-teman juga, tidak sekedar ditelan mentah-mentah. Jadi walaupun kebenaran itu sama, tapi kebenarannya itu hasil dari olahan kita, yang akhirnya kesimpulannya benar menurut pandangan teman-teman juga, ataupun salah ya salah, itu menurut pandangan teman-teman juga. Jadi tidak ada yang harus memaksakan di sini. Nah, seberapa penting sih kajian spiritualitas itu, teman-teman? Memang kajian spiritualitas itu menurut saya itu penting. Kenapa penting? Karena memang dari spiritualitas itulah kita bisa menemukan inti saripati dari setiap unsur kehidupan. Bahkan dalam perjalanan hidup itu kan, kalau menurut Bapak Hari Ginanjar itu kan, ada salah satunya yang paling penting itu adalah spiritual question. Nah, bahkan banyak di antara kita yang lupa akan hal itu dalam menjalankan hidup. Mungkin banyak lebih terfokus pada kecerdasan secara intelektual, yang dimana lebih meningkatkan pengetahuan, skill, yang pada dasarnya kecerdasan secara intelektual itu hanya mempengaruhi hidup kita itu hanya 20%. Selebihnya 80% itu hidup kita itu ditentukan oleh kecerdasan secara emosional dan juga spiritual. Kita tahulah kalau kecerdasan secara intelektual itu kan kita dapatkan dengan pendidikan, dengan pengetahuan, intinya itu skill, itu kan kapabilitas dalam pengetahuan otak. Semakin banyak tahu kan itu semakin mudah bahasanya untuk kita memilih alternatif pilihan dalam hidup. Itu hal yang dibutuhkan dan diperlukan di dalam hidup. Tetapi memang tidak hanya sebatas di kecerdasan secara intelektual semata. Kompleks di dalam hidup itu. Makanya kita butuh kecerdasan yang lain
yaitu kecerdasan secara emosional kita, yaitu kecerdasan kita dalam mengolah rasa, mengolah emosi. Emosi itu tidak hanya tanda kutip amarah, kasih sayang juga emosi, maksudnya di emosional, belas kasih emosional, kayak gitu, iba emosional, rasa senang, rasa sungkan itu emosional. Nah, itu kita cerdas dalam mengolah setiap emosi yang hadir di dalam hidup kita, cerdas dalam menyikapinya, cerdas dalam menyembuhkan setiap emosi yang ada dalam hidup kita, cerdas dalam mengeluarkan emosi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual menurut saya adalah kecerdasan dalam hal kita berhubungan dengan Sang Maha Kuasa. Jadi bagaimana dalam berhubungan dengan Maha Kuasa, bagaimana kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa, itulah yang menentukan yang disebut kecerdasan spiritual. Semakin kita dekat, semakin kita bisa mengolah spirit kita, spiritualitas kita, semakin terhubung kita dengan Yang Maha Kuasa, maka perjalanan hidup atau kondisi hidup kita itu bisa dikatakan akan lebih mudah, lebih indah, lebih bermakna dalam kita menjalani kehidupan. Semakin manusia dekat kepada Tuhannya, maka hidupnya akan semakin tenang dan bahagia. Nah, di sini perlu kecerdasan bagaimana seseorang itu mempunyai kapasitas, kemampuan untuk dia bisa berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya sebatas berkomunikasi, tapi lebih intens lagi pada tingkat hubungan. Nah, untuk kecerdasan spiritual sendiri, yaitu terfokus bagaimana hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena sadar tidak disadari bahwa yang menentukan hidup Yang Maha Kuasa. Tentang suatu kejadian A dan B dan C apapun itu, semuanya atas kehendak Yang Maha Kuasa. Dan disinilah bagaimana kita harus bisa cerdas dalam bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hubungan spiritualitas dengan agama atau religi itu beda, teman-teman. Berbeda sekali. Religi, agama dengan spiritualitas itu berbeda. Ya, religi itu bentuk ritual. Lebih kepada suatu gerakan. Tetapi spiritual itu menyangkut keseluruhan, tidak hanya dalam bentuk ritual. Secara emosi, secara pemikiran, secara rasa itu harus selalu terhubung kepada Yang Maha Kuasa, di mana hubungan sang hamba dan sang khalik ini adalah hubungan yang intim, bahkan lebih intim dari hubungan suami istri, lebih nikmat dari hubungan suami istri. Puncak dari spiritualitas itu adalah bagaimana kita bisa merasakan antara kita dan sang khalik itu seolah-olah terhubung, berkomunikasi. Nah, jika kita bisa sampai pada posisi itu, tingkat hubungan yang seperti itu, menjalin kasih dengan Sang Maha Kasih, bisa dikatakan yang bahwasanya dunia dan berisi beserta isinya itu melayani para kekasih-kekasih Sang Khalik. Bahasanya gini, teman-teman, alam semesta dan segala isinya itu adalah percikan dari Yang Maha Kuasa. Kita untuk mengenal Yang Maha Kuasa ya perlu yang namanya pelantara, wasilah. Dari mana wasilahnya? Ya alam semesta ini. Wasilah bagaimana kita mengenal Yang Maha Kuasa. Seperti halnya contoh ketika kita melihat pohon, ya kan, tanaman. Ketika kita mengkaji secara hikmah dan spiritual, itu tidak hanya sekedar hukum alam tentang tabur tuai, tentang tanam tumbuh, tetapi ketika kita mengkaji lebih dalam secara pandangan spiritual dan hikmah, maka di situ pun kita akan menemukan Tuhan. Maka kita akan menemukan salah satu sifat Tuhan yang maha menghidupkan.
Nah intinya ke situ teman-teman, bagaimana menjadikan wadah alam semesta ini untuk kita lebih mengenal yang maha kuasa. Bahasanya gini, Allahnya di mana sih, kan gitu. Pasti ujung-ujungnya ke sana. Nah, cuman bagaimana kita mengolah semua yang hadir di dalam hidup kita untuk menemukan yang maha kuasa dalam setiap kejadian itu. Nah, itulah yang disebut dengan kajian hikmah dan spiritual. Apapun dari dalam hal kecil dalam hidup kita, ketika kita coba melihat dalam sudut pandang hikmah dan spiritual, poinnya yaitu tadi kita menemukan Tuhan di situ. Dan akhirnya kita mencoba untuk melihat lagi lebih dalam, disitulah ada kebijaksanaan Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Itu menurut pandangan saya. Kembali ya teman-teman, ini sharing. Kayak gitu, bisa diterima, bisa juga tidak. Terserah kembali kepada teman-teman sekalian. Contoh hal lain ketika kita belajar mentafakuri yang namanya tadi alam semesta, terutama memang termasuk diri kita juga. Diri kita pun bagian dari alam semesta itu, percikan kecil. Kajian dalam diri kita pun perlu. Kenapa gitu kan? Banyaklah hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam diri kita. Dan bisakah kita menemukan Tuhan di dalam diri kita? Maksudnya kita menemukan Tuhan di dalam diri kita itu tadi kebijaksanaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, rahmat dan karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya tadi contoh yang sudah saya buka di awal tentang pohon, tentang tumbuhan, gitu kan. Tidak hanya sekedar tumbuh, berbunga, berbuah, tapi bagaimana kita di situ melihat, gitu kan, adanya Tuhan yang maha menghidupkan dari sesuatu yang mati menjadi ada, menjadi hidup, dan akhirnya berkembang dan akhirnya memberikan suatu manfaat, ya kan, untuk kehidupan yang lain, yaitu kehidupan manusia. Contohnya pohon padi atau pohon mangga sama. Dan salah satu konsep alam semesta yang saya ketahui itu adalah cinta kasih. Prinsip dari cinta adalah memberi tanpa harap kembali, kayak gitu. Dia akan tumbuh dan berbuah, gitu kan, seperti halnya pohon akan tumbuh dan menghasilkan buah. Mau dia diambil dengan cara dilempar, mau dipetik, ataupun dahannya dipatahkan, dia tidak protes, kayak gitu. Fokus dia adalah bagaimana dia memberi manfaat hidup kepada sesama makhluk. Seperti halnya matahari memberikan sinar terang kepada siapapun tanpa pandang bulu, ya kan, dan tanpa mengharapkan balasan. Seperti halnya udara memberi tanpa harap kembali. Dan hal-hal yang ada keterkaitan dengan alam, intinya kan di situ tentang cinta, teman-teman. Bukan sekedar hubungan transaksional. Landasannya apa? Cinta, yaitu keikhlasan. Itu. Nah, kita perlu belajar untuk mengingatkan kita sebagai bagian dari alam semesta, untuk kembali kepada fitrah kita, untuk menimbulkan rasa cinta di dalam diri kita, dimana kita mulai belajar untuk beramal, untuk memberi, untuk menghasilkan manfaat dalam hidup kita, memberikan manfaat untuk hal yang lain tanpa harus mengharapkan timbal balik dari apa yang kita berikan.